The best FIFA Men's Player of the Year award goes to is Luka Modric. For all coaches that I have played for, without them, this would not be possible. And thank you a lot to them. Can become the best with hard work, dedication, and belief. All dreams can come true. Perang tidak memberikan dampak positif apapun, dan rasanya hal tersebut memang benar adanya dengan Luka Modric adalah contoh nyatanya. Modric kecil, hidupnya berubah drastis ketika kakek tercintanya jatuh ditangkap oleh bandit militan Serbia, dan hal itu membuatnya terpaksa hidup sebagai pengungsi di tanah airnya yang dilanda perang. Sebagai anak kecil, hal tersebut jelas bukanlah pengalaman hidup yang indah. Pada tanggal 8 Desember 1991, selama Perang Balkan, milisi Serbia yang terkenal keji menyerang sebuah desa kecil dekat pegunungan Veleb di Dalmacia Utara, tempat di mana Modric dan keluarganya tinggal. Penyerangan itu juga menyebabkan keluarga Kroasia lainnya tidak bisa meninggalkan tanah air mereka. Kakek Luka Modric yang sedang menjaga ternaknya di jalan yang sepi ditangkap oleh sekelompok orang Serbia, di mana ia dieksekusi secara brutal bersama 5 penduduk setempat lainnya, dan Modric menyaksikan sendiri tragedi tersebut. Dalam kejadian tersebut, milisi ingin mengusir penduduk dari dusun tempat mereka tinggal. Selongsong peluru pun ikut bersarang ke tubuh kakek Modric, menyebabkan tewas seketika. Pada peristiwa sama, setidaknya ada 5 warga lainnya yang juga menjadi korban. Jumlah itu cukup untuk membuat penduduk kalang kabut, termasuk Modric dan keluarga. Hal yang lebih menyakitkan bahwa fakta Modric dibesarkan oleh kakeknya sejak kecil membuat isak tangis dan trauma masa kecil menjadi tak terelakkan. Ada alasan mengapa ia dijaga oleh sang kakek karena orang tuanya, Sip dan Radoška, bekerja berjam-jam di pabrik garmen untuk menghidupi keluarga secara finansial. Setelah kejadian tersebut, orang tuanya terpaksa meninggalkan Modric dan mencari akomodasi di Hotel Is di kota Zadar. Tanpa listrik atau air minum, suara granat dan peluru menjadi kejadian sehari-hari yang biasa untuk Modric dan saudara perempuannya Yasmina. Berjalan kaki sambil menghindari ranjau darat yang dapat menyebabkan kematian kapan saja, seperti sudah menjadi makanan sehari-hari masa kecil Modric. Modric masih beruntung, meski menjadi pengungsi, dia masih bisa merasakan bangku sekolah. Lapangan parkir hotel yang menjadi tempat pengungsian masih bisa digunakan untuk bermain bola, sebuah aktivitas yang sulit untuk dilakukan ketika tinggal di dusun Modric. Di lapangan parkir itu, Modric kecil mulai terobsesi terhadap sepak bola. Hampir tiap hari Modric menyepak si kulit bundar, sampai-sampai guru olahraganya, Albert Radovnikovic, yang melihat bakat itu, meminta Modric bermain melawan anak laki-laki yang berusia lebih tua. Tahu bahwa anaknya menyukai sepak bola, sang ayah yang berpindah pekerjaan di aeromekanik Tentara Angkatan Darat Kroasia berinisiatif memasukkan anak pertamanya itu ke Akademi Sepak Bola NK Nazar. Kebetulan letaknya tak jauh dari hotel tempat mereka tinggal sebagai pengungsi. Meski hidup pas-pasan, sang ayah mati-matian membiayai Modric dari uang hasil pekerjaan sebagai aeromekanik. Pekerjaan yang kala itu diupah sangat rendah dibanding sebagai buruh pabrik. Sedikit melibatkan prestasi Modric saat ini, dengan ia pernah memenangi penghargaan Ballon d'Or di antara era emas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Jelas bukanlah hal mudah dan kita bisa mengindikasikan bahwa Luka Modric adalah pemain di atas rata-rata. Memimpin lini tengah Los Blancos dalam 10 tahun terakhir, Modric meraih banyak kesuksesan. Tapi siapa sangka hal tersebut tidak lepas dari perjuangannya sebagai korban perang dan kegigihannya untuk menjadi pesepak bola. Modric merasa perang membuat mentalnya terlatih karena selama masa kecilnya harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Tapi tantangan utamanya bukan hanya soal harus bertahan hidup. Bahkan, Modric kecil dianggap tidak memiliki bakat di sepak bola pada awalnya. Kala itu Modric berusia 10 tahun dan ia banyak tidak disukai. Bahkan ditolak oleh beberapa pelatih karena dianggap bakatnya bukan di sepak bola.
Salah satu tim besar di Kroasia, Hajduk Split, menolak untuk menerimanya. Tetapi Tomislav Basic, pelatih yang mengenal Modric dari Zadar, membawanya untuk uji coba di Dinamo Zagreb. Tomislav Basic sendiri sudah dianggapnya sebagai ayah angkat dan ia terus mengasah bakatnya di lapangan hijau. Modric bahkan terus menunjukkan bakat di beberapa turnamen hingga ke Italia. Kemudian Modric mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke tim junior, salah satu klub raksasa di Kroasia, Dinamo Zagreb. Usianya saat itu masih 16 tahun pada akhir 2001. Jalan yang telah terbuka tak lantas mulus begitu saja. Setidaknya 2 kali Modric harus rela merasakan masa peminjaman. Mulai dari klub Zrinjski Mostar di Liga Premier Bosnia pada tahun 2003, hingga ke sesama klub Kroasia, Inter Zaprešić, setahun setelahnya. Setelah sukses menunjukkan penampilan gemilang di masa peminjaman, pemain berambut pirang itu mulai dipercaya masuk ke tim utama Dinamo Zagreb pada musim 2005-2006. Kontraknya berlaku untuk 10 tahun. Uang dari kontrak itu yang kemudian dipakai membeli sebuah rumah susun untuk tempat adik dan kedua orang tuanya tinggal. Bersamaan dengan karir Modric yang semakin gemilang di Dinamo Zagreb, ekonomi keluarga mereka pun membaik dan terus menanjak. Pada musim perdananya, bersama tim senior Dinamo Zagreb, Modric langsung sukses dipercaya tampil reguler. 7 gol ditorehkan dalam 31 pertandingan. Dia berhasil membawa Dinamo Zagreb meraih juara Liga Kroasia. Kontribusi serupa juga ditorehkan di musim kedua. Bahkan kala itu digenapinya dengan capaian penghargaan pemain terbaik selama semusim atau PFHNL Player of the Year. Pada musim ketiga, Modric muda sudah dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim. Sampai kemudian di musim keempatnya, gelar double winner berhasil disumbangkannya dari Piala Kroasia dan Liga Kroasia. Namanya semakin melambung, klub-klub besar Eropa pun mulai meminangnya. Dari beberapa klub, pilihan Modric jatuh pada klub Liga Inggris, Tottenham Hotspur, dengan mahar sebesar 16,5 juta pound sterling. Pria yang kerap disapa laki luka itu akhirnya hijrah ke kota London. Tapi tidak ada yang namanya insan untuk meraih kesuksesan. Modric yang hanya memiliki tinggi 172 cm itu kembali menghadapi tantangan karena fisiknya yang kecil. Hal itu menyebabkan dia sering dipandang remeh. Dengan tubuh yang kecil serta cedera yang mengganggunya saat awal bergabung dengan Tottenham Hotspur, Modric sering menjadi sasaran ejekan dari beberapa pelatih tim lawan. Namun, mentalitas yang telah dibangunnya sejak kecil membuat Modric tidak mudah menyerah. Secara bertahap, dia mulai menyesuaikan diri dengan gaya bermain di Inggris. Dia berhasil menampilkan performa terbaiknya, terutama saat dilatih oleh pelatih baru Tottenham Hotspur, Harry Redknapp. Meski sepanjang karirnya bersama Tottenham Hotspur tak satupun gelar diberikan Modric, karirnya tetap moncer. Permainan gemilang di lapangan dan torehan 16 gol dan 21 assist dalam 157 pertandingan sudah cukup membuat klub sebesar Real Madrid kepincut. Pada periode karirnya bersama Real Madrid pula, deretan gelar individu bergengsi berhasil didapatkannya. Di antara yang paling bergengsi adalah gelar pemain terbaik UEFA 2017-18, pemain terbaik FIFA 2018, dan peraih Ballon d'Or 2018. Dua gelar individu bergengsi itu juga tak lepas dari kegemilangannya sebagai kapten timnas Kroasia. Modric sukses membawa negaranya menjadi runner-up Piala Dunia FIFA tahun 2018. Saat ini bersama timnas Kroasia dengan pengalaman yang dimiliki Modric, dia menjadi kiblat yang sangat berharga bagi para pemain muda. Pengalaman masa kecilnya sangat berperan penting dalam memimpin sisi emosional pemain muda. Selain itu, pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa dan dunia, mulai dari Liga Champions hingga Piala Dunia, memberikan pandangan yang tidak ternilai harganya bagi pemain muda. Di luar dari pengalaman hidupnya yang memilukan, nyatanya pada usia 39 tahun, Luka Modric masih selalu bugar dan hal ini selalu mendapat pertanyaan dari fans sepak bola. Berada di lingkungan peperangan ternyata membentuk kepribadian yang disiplin, dan itulah yang dilakukan Modric. Vlatko Vučetić membeberkan bahwa sebelum setiap latihan dan pertandingan, Modric selalu melakukan pemanasan setengah jam dengan pita elastis, hal yang ia selalu lakukan di Dinamo Zagreb. Pada sisi lain, Modric hingga detik ini selalu disiplin untuk tidur setelah pertandingan dan selalu bangun jam 3 pagi untuk memulai pemanasan serta latihan ringan. Selain itu, kedisiplinan pemain nomor 10 ini juga didukung oleh sang istri Vanja Modric.
Bukan secara fisik, namun secara mental. Sang istri selalu melayani suaminya dengan tidak mengingatkan kejadian di lapangan ketika sudah berada di rumah. Nyatanya, pemain yang memiliki stabilitas dan ketenangan pikiran lebih mudah terhindar dari cedera, dan Vlatko Vučetić rupanya selalu mengingatkan hal tersebut kepada Modric juga. Memiliki citra yang baik dan jarang melakukan hal kontroversial, mental tahan banting yang didapatkannya sejak kecil membuat Modric tidak gentar. Pada bulan Maret 2018, ia didakwa memberikan kesaksian palsu dalam kasus pengadilan yang mengakibatkan gembong sepak bola Kroasia, Zdravko Mamić, dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara. Dakwaan tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh pengadilan Kroasia. Tetapi Modric membuat marah para penggemar tahun lalu ketika ia akan bersaksi menghadapi kasus Mamić. Laporan mengklaim bahwa ia telah memberitahu penyelidik anti korupsi bahwa Mamić telah mengubah dokumen untuk menggelapkan uang pajak. Namun ketika Modric naik ke mimbar, ia mengatakan ia tidak dapat mengingat apapun. Nyatanya, di balik itu semua Modric dinyatakan tidak bersalah dan hakim mengatakan pemain Los Blancos itu jujur selama persidangan. Sekali lagi Modric menunjukkan bahwa ia adalah orang yang apa adanya dan hanya fokus dengan tujuannya sebagai pesepak bola profesional. Melihat semua yang telah ia lalui dan banyaknya pengorbanan yang ia lakukan, kini semua jerih payahnya selama bermain di rumput hijau, Modric mendapatkan gaji 20,28 juta pound sterling per tahun. Atau Modric dibayar Real Madrid per pekan sebesar 7 miliar rupiah. Sebagai seorang anak korban keganasan perang, Modric memang jarang menceritakan kisah sedihnya. Meski dirinya selalu mengakui bahwa tumbuh dalam situasi perang, membuatnya berkembang menjadi pribadi yang kuat. Tahu bahwa menjadi korban perang adalah pengalaman yang pilu. Ketika terjadi perang Ukraina-Rusia beberapa tahun belakangan, Luka Modric dengan kesadaran penuh melakukan aksi sosial. Bahkan dalam kejadian tersebut, Modric mengadopsi anak bernama Ilya Kostušević dari pasangan Volodymyr dan Maria Bespalyi, pasangan Ukraina yang melarikan diri dari Sloviansk ke perbatasan kota Mariupol. Melalui rekan senegaranya, Darius Sentna, Modric dengan senang hati menerima anak tersebut dan memberikan fasilitas hidup yang layak kepada Kostušević agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kisah Luka Modric sendiri bukan sekedar kisah seorang pemain bola berbakat. Kisah ini adalah kisah tentang ketahanan, tekad, dan kemenangan jiwa manusia. Perjalanannya dari masa kecil yang dilanda perang hingga mencapai puncak olahraga, ini telah memikat penggemar di seluruh dunia dan menjadi pengingat kuat bahwa dengan dedikasi yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang kuat pada diri sendiri, segala sesuatu mungkin terjadi. Seiring Modric terus melawan segala rintangan dan tampil gemilang di level tertinggi permainan, warisannya akan terus tumbuh, menginspirasi generasi pemain dan penggemar di masa mendatang. Kisahnya adalah bukti kekuatan transformatif jiwa manusia dan pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan terbesar, mengejar impian seseorang dapat membawa pada pencapaian luar biasa. Luka Modric adalah salah satu nama pemain Kroasia selain Davor Šuker yang akan selalu dikenang dan diingat bila sosoknya sudah tiada. Pengalaman pahit di kala kecil justru membuatnya bisa menjadi sosok yang hebat, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan.